Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, serta anak-anak yang kami cintai, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Pada hari Minggu ini, tanggal 13 Juni 2021, kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan di bulan kesaksian dan pelayanan GKJW tahun 2021. Selama 1 bulan penuh, kita bersama-sama telah menghayati panggilan untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun bulan kesaksian dan pelayanan akan berakhir, namun biarlah ibadah yang akan kita lakukan ini akan terus menyemangati hidup keseharian kita sebagai orang beriman untuk terus bersaksi dan melayani Tuhan, agar berita sukacita dan kabar keselamatan tersebar sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eko Adi Kustanto SSI. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk memasuki peribadatan. Kita awali ibadah kita dengan memuji sembah dari Kidung Jemaat 9, Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan, seraya merasakan hadirnya Tuhan bersama dengan ibadah kita ini. Ibadah penutupan bulan Kespel saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa merahmati saudara-saudara. Amin.
Adapun bersama-sama dengan seluruh Gereja Kristen Jawi Wetan, tema ibadah kita mengakhiri bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 saat ini adalah dipandu dalam sebuah tema, hidup untuk Kristus sebagai ciptaan baru. Inilah yang kita syukuri, dan karena itulah mari kita menyanyikan nyanyian baru, seraya dengan penuh sukacita kita mensyukuri anugerah dan kasih Tuhan. Sebagai ciptaan baru, Tuhan pun menghendaki kita untuk memperbarui hidup senantiasa. Agar kehidupan kita senantiasa diperbarui, sebenarnya inilah yang dikehendaki Tuhan untuk kita berlakukan sehari-hari. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan yang menjadi pandu kehidupan setiap ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Karena itulah mari kita sejenak melihat dan mengoreksi hidup kita masing-masing. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan dan sesama kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan dalam dua hukum kasih ini? Mari mengambil saat teduh, kita mengungkapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagai gereja, betapa seringnya kami ya Tuhan mengandalkan kekuatan diri kami sendiri sampai lupa bahwa tujuan gereja adalah melayani-Mu. Sebagai pribadi, betapa seringnya kami diikatkan oleh kepentingan diri pribadi hingga menjadikan kepentingan orang lain kami abaikan, dan bahkan kami memandang yang lain sebagai musuh yang membahayakan diri sendiri. Karena itulah Tuhan, dalam ibadah ini kami bertelut di hadapan-Mu, mohon pengampunan-Mu terjadi atas hidup kami, supaya dengan demikian sebagai ciptaan yang baru, kami pun Kau mampukan untuk hidup dalam pembaharuan hidup, sebagaimana Kristus menghendaki itu kami berlakukan. Ampuni dosa pelanggaran kami ini ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami dalam sebuah persekutuan gerejawi ini, sehingga kami layak untuk kembali disebut sebagai persekutuan orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui dosa kami ini. Amin. Bagi setiap orang yang dengan tulus hati dan kesungguhan diri mengungkapkan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan kesalahan kita selama-lamanya, namun yang karena kasih setianya senantiasa memberikan anugerah kepada kita, yang diwartakan pada kita hari ini demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Terpujilah Tuhan, Sang Pemberi anugerah. Kita nyanyikan kembali Kidung Pasaman Jawi nomor 96. Ooh.
kita bersatu hati, kita memohon Roh Kudus menyertai kita dalam pembacaan dan pewartaan firman Tuhan. Mari bersama bersatu hati. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami, supaya kami yang hina dan tiada berdaya ini mampu dan mengerti kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapilah kami sekalian, supaya akal budi pikiran kami seturut dengan kehendak Tuhan yang terwartakan dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu hari ini. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami sekalian, karena kami semua siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat milik Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34 yang ditulis demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah kesaksian dari firman Tuhan. Sungguh berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, seraya menyimpan dan melakukan itu dalam laku hidupnya sehari-hari. Amin.
Bapak terkasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian yang sungguh dipelihara dan dikasihi oleh Tuhan, 1 bulan sudah bersama dengan jemaat-jemaat segereja Kristen Jawi Wetan, kita melakukan sebuah kegiatan perayaan. Dan ini merupakan liturgi khas Gereja Kristen Jawi Wetan, bahwa setelah peristiwa Pentakosta, 1 bulan ke depannya dilakukan perayaan liturgis, yaitu kesaksian dan pelayanan. Sungguh sesuatu yang menarik, karena memang ketika bicara tentang kesaksian dan pelayanan, ada banyak hal yang dilakukan dan mewarnai. Ada banyak variasi bentuk kegiatan yang dilakukannya. Baik itu berkaitan dengan pelayanan dan kesaksian kepada sesama warga gereja, sampai pelayanan dan kesaksian kepada sesama ciptaan alam semesta ini. Mulai yang bersifat karitatif sampai yang bersifat transformatif. Tentu semua tidak bisa diperbandingkan, apalagi dipertandingkan. Tentu tidak pula tepat kita sedang menyebut kegiatan ini lebih hebat, lebih benar dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan di tempat lain atau di sana. Sebab kesaksian menjadi bagian hidup persekutuan yang disebut gereja. Hadirnya gereja memang menjadi saksi dan melayani dunia ini. Bukan untuk memegahkan diri, apalagi sekedar mencari sensasi. Sebab kesaksian dan pelayanan gereja mestinya menjadi wujud syukur kepada Sang Pemilik gereja yang telah mempercayakan tugas dan panggilan mulia, yaitu menjadi saksi hadirnya kerajaan Allah di dunia. Artinya bahwa sumber dalam menjalankan tugas kesaksian dan pelayanan adalah pada diri Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 20 ayat 21 menyebutkan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu bagaimana kita mengukur kehidupan kesaksian gereja? Bagaimana kita mengidentifikasi gereja kita ini sudah menjadi utusan yang bersaksi dan melayani atau belum? Seorang teolog Indonesia yang sudah katimbalan pernah mengungkapkan demikian. Tanda bahwa gereja sudah menjalankan tugas perutusannya atau belum, bukan dilihat dari seberapa megah dan mewah gedungnya, seberapa banyak dan antusias warganya datang beribadah, juga bukan dari seberapa kaya kas dan keuangannya, tetapi dari seberapa banyak orang sekitar gereja bertanya dan mencari saat tahu bahwa gereja tidak ada lagi di lingkungannya, tidak ada di situ. Karena itulah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tugas perutusan dan menjadi saksi yang diemban oleh gereja, ukurannya adalah seberapa berdampak kehadirannya bagi sekitarnya. Berbicara tentang dampak dari kehadiran gereja, itulah maka GKJW memberikan waktu khusus 1 bulan untuk jemaat-jemaat, warga jemaat bersama gereja secara organisasi menggumuli dan menggeluti kesaksian dan pelayanan tersebut. Memang hari ini perayaan bulan kesaksian dan pelayanan akan berakhir, tetapi bukan berarti bahwa tugas perutusan gereja sudah selesai. Sebab justru ketika bulan kesaksian dan pelayanan ini hendak kita akhiri, justru menjadi titik awal bagi gereja selaku organisasi dan juga gereja kecil dalam artian warga pasamuan untuk kembali menghidupi panggilan perutusannya tersebut. Menjalankan tugas perutusan, pertanyaan menggelitiknya adalah, apa tugas perutusan gereja itu? Secara tersurat dan tersirat, Gereja Kristen Jawi Wetan menghayati tugas perutusannya adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi hidup organisasi, kehidupan warga jemaat, baik bersama maupun sendiri-sendiri dalam semua kegiatannya, hendaklah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Bukan kerajaan diri sendiri, apalagi membangun dinasti kelompoknya sendiri. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, itulah yang mendorong gereja untuk terus berkarya dan mewarnai dunia ini.
bukan diwarnai oleh dunia ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, masalahnya hari ini betapa seringnya kita selaku gereja kehilangan nilai-nilai kerajaan Allah karena terlalu mencintai gereja. Atas nama cinta kemudian lupa mengasihi saudara dan sesama, sehingga ungkapan-ungkapan kebencian, amarah, dan fitnah yang membuncah dari mulut orang-orang yang sebenarnya menjadi anggota gereja. Marilah kita kembali menyadari bahwa tugas perutusan kita adalah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Apa dan bagaimana kerajaan Allah itu? Injil Markus pasal 4 ayat 26-34 yang adalah bacaan Injil kita hari ini memberikan gambaran yang patut kita renungkan. Setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa kerajaan Allah sesungguhnya misteri Allah itu sendiri. Disebut misteri Allah karena memang Allah lah yang menjadi raja, bukan manusia. Disebut misteri Allah karena memang hanya Allah lah yang berkuasa dan yang memilikinya. Sekeras apapun usaha manusia ingin mewujudkan kerajaan Allah, sesungguhnya tidak kuasa jikalau bukan Allah yang melakukannya. Peran manusia adalah menaburkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupannya. Perkara hasilnya tentu tidak lagi bergantung kepada usaha manusia. Digambarkan dalam bacaan kita ayat 26 sampai ayat 29 bahwa ada bagian yang memang harus dikerjakan oleh manusia, tetapi ada juga bagian yang tidak dapat dilakukan manusia. Seumpama orang yang ingin mendapatkan hasil panenan, maka tugas dari manusia adalah menaburkan benih, karena urusan hidup, tumbuh, dan hasilnya adalah otoritas dari Allah itu sendiri. Ini berarti bahwa tidak ada yang perlu dibangga-banggakan, apalagi untuk memegahkan diri jika kita melakukan tugas perutusan sebagai saksi dan melayani. Sebab jikalaupun kita melakukan kesaksian dan pelayanan tanpa Allah berkehendak, maka tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Menyadari bahwa kerajaan Allah bergantung sepenuhnya kepada otoritas Allah, maka sesungguhnya menjadikan gereja semakin rendah hati dan tunduk dalam ketaatan kepada Allah. Lebih penting lagi dari itu semua adalah menjadikan gereja tidak terjebak untuk memegahkan diri dan menganggap paling hebat dari yang lainnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tugas gereja adalah memberikan ruang bagi kuasa Allah untuk berkarya di dalam setiap kesaksian dan pelayanan yang dilakukannya. Jangan menjadi penghalang karya dan kuasa Allah dalam menghadirkan kerajaannya di dunia ini. Bukankah setiap kali kita berdoa selalu mengungkapkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah yang pertama yang patut kita renungkan. Adapun hal kedua yang juga tidak kalah pentingnya dari tugas perutusan gereja adalah dibutuhkan ketekunan dan ketaatan dalam mewartakan kerajaan Allah. Biji sesawi adalah biji kecil yang tidak pernah dipandang istimewa apalagi berguna saat hanya digenggam dan disimpan saja. Beda cerita ketika biji sesawi itu ditanam di tanah dan akan tumbuh menjadi tanaman yang besar dan berguna bagi yang lainnya. Kerelaan hati untuk menanamkan biji itulah yang patut kita lakukan. Dalam ketekunan dan ketaatan pula lah kita diajak untuk merawat nilai-nilai kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tentu saja kita ingin melakukan kesaksian yang spektakuler, sehingga sering abai kepada yang biasa, yang kecil dan sederhana. Mari kembali belajar bahwa dalam menjalankan tugas perutusan sebagai saksi dan melayani ini, kita diajarkan untuk setia dengan perkara-perkara kecil, sederhana, karena memang Tuhan juga berkenan memakainya bagi terwujudnya kerajaan Allah di dunia ini. Saya beberapa hari yang lalu dapat kiriman masker. Tidak ada yang istimewa sebenarnya, mereknya pun juga sudah ada di pasaran.
Tapi ini jadi sangat istimewa dan penting. Bahkan anak istri saya pun kalau mau pakai ini harus hati-hati. Karena ini diberikan oleh GKJW Jemaat Malang. Hal biasa sederhana mungkin setiap orang mengenakan itu setiap hari. Kecil memang tidak banyak orang yang begitu memandang istimewa. Tetapi ketika diberikan oleh GKJW Jemaat Malang, maka itulah tanda hadirnya gereja kepada warga jemaat di tengah-tengah kondisi saat ini. Jadi memang disinilah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika kita ingin menghadirkan kerajaan, nilai-nilai kerajaan Allah dan berdampak bagi dunia ini, maka di tengah-tengah kehidupan kita selaku bagian dari masyarakat, mungkin juga kita sering abai kepada hal-hal sederhana, tetapi justru itulah yang akan dipakai Allah untuk menghadirkan kerajaannya bagi dunia. Menghindari kerumunan, keluar kalaupun terpaksa harus keluar memakai masker adalah hal-hal sederhana, hal kecil yang hari ini rupanya masyarakat kita mulai bosan, sehingga banyak yang tidak tertib lagi dengan protokol kesehatan. Tetapi dari hal-hal kecil yang biasa itulah, kalau kita lakukan atas dasar kesadaran bahwa ini bagian dari perutusanku untuk menjadi saksi, untuk melayani, maka itu sangat besar pengaruhnya. Dan bahkan kita tahu, itu bagian upaya kita untuk mencoba menangkal dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Karena itulah mari coba kita merenungkan dan melakukan hal-hal kecil, apa yang dapat membawa kebaikan bagi kehidupan sekitar kita. Akhirnya bulan kesaksian dan pelayanan GKJW ini memang berakhir. Hari ini tetapi tugas dan panggilan kita sebagai saksi Kristus yang mewartakan kerajaan Allah di dunia ini mesti dimulai dan dilanjutkan kembali. Mungkin terasa sia-sia apa yang kita perbuat dan kita lakukan sampai saat ini. Maka marilah kita kembali menyadari bahwa kerajaan Allah adalah milik Allah yang mengutus kita. Dan kita sekalian tetap harus menjalankan kehidupan dalam kesaksian dan pelayanan kita ini bersama dengan sang pemiliknya itu. Mungkin apa yang kita miliki untuk dapat dipergunakan sebagai alat kesaksian dan pelayanan terbatas adanya. Tetapi justru dari yang terbatas itu Tuhan mengundang kita untuk mempergunakannya supaya mendatangkan dampak dan berguna bagi dunia. Selamat melanjutkan kesaksian dan pelayanan. Selamat menjalankan tugas perutusan dari sang pemilik gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari mengambil saat teduh. Ibu Evi Pancaningrum hendak mempersembahkan pujian dengan judul Moment Like This. In moments like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing
In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh penjuru dunia, mari kita perbarui iman kita kepada Tuhan. Dengan mengikrarkan pengakuan yang demikian, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak terasa sudah 1 bulan kita melaksanakan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW tahun 2021. Sejak tanggal 13 Mei sampai 13 Juni ini. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyatakan pimpinan penyertaannya kepada kita semua. Kita belajar untuk mewujudkan apa yang menjadi tema bulan kesaksian dan pelayanan GKJW tahun 2021. Ada banyak hal yang sudah kita kerjakan dengan mencoba menerjemahkan tema itu. Panitia telah berupaya sedemikian rupa untuk menerjemahkan apa yang menjadi tema bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021. Di antaranya kita sudah mengikutinya. Kita mengikuti doa. Setiap hari Sabtu kita berbagi
tanaman, kita bakti sosial untuk bekerja bersama-sama membersihkan gereja. Kita juga memberikan bantuan kepada warga jemaat yang lain yang menjadi bagian dari jemaat kita yang memang ada dalam kekurangan. Kita menghayati ini adalah wujud kesaksian yang bisa kita lakukan di tahun 2021 ini. Oleh karena itu perkenankan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga anggota majelis dan juga seluruh warga jemaat yang turut serta terlibat dalam mewujud nyatakan apa yang menjadi bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2021 ini. Dengan harapan bahwa bulan kesaksian ini boleh berakhir, bulan kesaksian ini boleh berhenti, tetapi tugas bersaksi dan melayani itu tidak akan pernah berhenti. Justru ketika bulan kesaksian ini berhenti, mulailah dengan bersaksi dan melayani secara nyata dalam lingkup kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai persekutuan di mana kita hadir, supaya sungguh-sungguh pada akhirnya persekutuan kita, gereja kita bermakna karena kehadiran. Hari ini kita akan mengakhiri bulan kesaksian dan pelayanan. Dan secara simbolik saya akan menyampaikan, memberikan bantuan jemaat untuk saudara-saudara kita. Terimalah dengan sukacita apa yang menjadi pemberian Tuhan melalui jemaatnya. Terima kasih. Terimalah dengan sukacita apa yang menjadi pemberian Tuhan melalui jemaatnya. Tuhan berkati. Kita mengakhiri bulan kesaksian pelayanan tahun 2021 di KJW Jemaat Malang di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersaksi dan melayani di mana Engkau menempatkan kami di dunia ini. Kami boleh merayakan dan menikmati bulan kesaksian dan pelayanan di KJW tahun 2021. Dan apa yang boleh kami lakukan di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, biarkanlah semuanya bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentu kami sadar ya Bapa, apa yang kami lakukan begitu terbatas. Apa yang kami lakukan begitu kecil dibandingkan dengan seluruh berkat penyertaan, pimpinan, dan pengorbanan Tuhan atas kami. Tapi inilah kami anak-anak-Mu yang terus dan terus belajar untuk menjadi saksi atas dunia ini, di mana Engkau telah menyelamatkan dunia di dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, kami anak-anak-Mu bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Dan kami juga boleh bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk sungguh-sungguh boleh belajar menjadi saksi Tuhan dan melayani Tuhan melalui gereja Tuhan. Dan perkenankan pada saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang semuanya terlibat dalam kepanitiaan bulan Gospel tahun 2021 KJW Jemaat Malang. Tuhan berkati hidup mereka semua. Tuhan berkati teman-teman kami sepelayanan yang turut terlibat dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, dan Tuhan yang akan mendorong kami untuk terus dan terus belajar menjadi saksi Kristus di mana Engkau menempatkan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur untuk karya indah-Mu itu, dan selanjutnya Engkau yang akan terus mendorong kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, untuk belajar menjadi saksi Tuhan dan melayani Tuhan melalui kehidupan kami dalam keseharian. Kami mengungkapkan doa ini
Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sungguh kebahagiaan bagi setiap kita orang percaya yang setia kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang selalu ada, kita dapat menikmati indahnya sinar matahari pagi, sejuknya angin di senja hari. Bahkan kasih-Nya selalu menjaga hidup kita sepanjang hari. Sebagai umat yang setia, mari kita bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepadanya. Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur 106 ayat 1 yang dituliskan demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat PKJ 265, kita nyanyikan bait pertama, bukan karena upahmu. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kembali tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Jikalau kami mengukur kemampuan diri kami, seraya kami menghitung kekuatan kami, berat memang Tuhan panggilan hidup kami ketika Engkau miliki. Betapa kami yang lemah dan tidak berdaya ini, Tuhan utus untuk menyegarkan dan menguatkan orang yang mengalami hal sama dengan kami. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup, Tuhan menghadirkan kami untuk memberikan harapan-harapan kepada mereka. Di tengah-tengah berbagai hal yang berkecamuk, Tuhan menghadirkan kami untuk menenangkan lingkungan kami. Ya Tuhan, sertakanlah Roh-Mu yang kudus kepada kami, supaya jikalau Engkau berkehendak memakai kami yang lemah dan hina ini sebagai alat-alat kesaksian-Mu, supaya semakin banyak orang menyadari dan mengerti betapa besar kuasa-Mu di tengah dunia ini, maka biarlah Tuhan menuntun dan membimbing hidup kami, agar tugas perutusan daripada-Mu itu mampu kami lakukan dengan bahagia, dengan sukacita, dan Tuhan selalu menyertai dan menuntun hidup kami sekalian. Lebih lagi, sebagai gereja, kami mohon Tuhan senantiasa menuntun kami dalam berperjalanan pelayanan ini. Di tengah-tengah berbagai tantangan zaman, di tengah berbagai hal yang begitu berat, kiranya gereja, terkhusus Gereja Kristen Jawi Wetan, mampu melalui semua badai itu dan tetap memegang teguh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, seraya keutuhan dan kesatuan kemanunggalan kami di tengah-tengah pelayanan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu ini boleh terjadi dan dapat menjadikan kami semakin Kau kasihi. Kami berdoa terkhusus untuk lingkup pelayanan-pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, baik yang dalam lingkup majelis agung, majelis daerah, majelis jemaat,
kiranya Tuhan memadukan hati kami, menyatukan visi kami, baik para pendeta, keluarganya, penatua, diaken, guru Injil, aktivis komisi, dan seluruh warga jemaat untuk tetap menjaga dan bersama berjalan dengan Tuhan dalam segala pelayanan. Karena kami tahu Tuhan berkehendak, Tuhan menghadirkan kami untuk melayani di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami ini. Terkhusus pula ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Malang ini. Biar kasih kemurahan Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kiranya senantiasa mendatangkan kesaksian dan pelayanan yang sungguh-sungguh menghadirkan nilai-nilai kerajaan-Mu. Berkati Bapak Pendeta Legal, Penatua Diaken, Koster, TU, aktivis-aktivis, komisi, dan kelompok-kelompok. Bila dalam kerelaan hati dan kebahagiaan hidupnya, senantiasa melakukan semua itu untuk nama Tuhan sendiri. Inilah permohonan dan syafaat kami. Adapun kehidupan persekutuan kami yang terkhusus hari ini kami bangun, di tengah-tengah ibadah ini pun kami menghaturkan persembahan kami. Bila persembahan ini boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi hidup pelayanan melalui gereja kami ini, sehingga nama Tuhan semakin diperdengarkan dan kebesaran dan kemasyuran Tuhan semakin dikumandangkan melalui hidup dan pelayanan kehidupan gereja kami ini. Bagi kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan terkhusus dalam penanganan COVID-19 ini, bila campur tangan Tuhan tetap ada dan nyata dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kami. Lebih lagi Tuhan memampukan kami sebagai anggota masyarakat untuk juga setia dan taat menjalankan protokol kesehatan. Lebih lagi kami berdoa untuk setiap para medis yang sedang berjibaku untuk berupaya mengatasi dan bahkan menyembuhkan para pasien. Kiranya pertolongan Tuhan tiada henti-hentinya berkarya bagi mereka sekalian, sehingga saatnya nanti kami bisa bersama-sama boleh lega kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan segeralah kami boleh mendapati betapa Tuhan ada dan menyertai kehidupan bangsa dan negara kami ini. Inilah Tuhan syafaat dan permohonan kami. Seluruh doa ini kami naikkan dalam iman percaya kami kepada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan terimalah perutusan yang demikian. Pergilah menuju hidup keseharian sebagai ciptaan baru. Kasihlah orang-orang yang saudara temui, dan biarkanlah kehadiran cahaya Kristus senantiasa menyinari hidup saudara dan sesama. Mari setialah, kita nyanyikan Kidung Jemaat 446 bait yang pertama. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan pulanglah dengan berkat-Nya.
Allah yang menciptakan dan melayani dunia, Yesus Kristus yang bersaksi bagi dunia dan penyertaan Roh Kudus yang menyinari dunia, biarlah meneguhkan panggilan kita sebagai ciptaan baru untuk terus bersaksi dan melayani Tuhan dan sesama kita sekarang dan sampai kekal selama-lamanya. Amin.